Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Ubay radhiyallahu anhu secara marfu' bahwa barang siapa membaca ketujuh ayat tersebut, maka andai kata kemudian langit runtuh menimpa bumi, kejadian itu sedikit pun tidak akan membahayakannya. Apalagi kita balik motor, asal kita membaca ini ayat, selamat daripada mara bahaya. Itu hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ayat 7 disebut ngarannya ayat kifayah, karena ayat-ayat ini mengandung hakikat tawakal dan ridha kepada Allah. Yang pertama ayatnya, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, sakit, kesusahan, kemiskinan, kefakiran, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, Allah hendak memberikan kita ilmu, Allah hendak memberikan kita rahmatnya, memberikan kekayaannya, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini ayat yang pertama daripada 7 ayat kifayah. Yang kedua, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. La yusibana illa ma kataballah. Tidak menimpa akan kita kecuali yang sudah Allah tentukan. Dikisahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah waktu beliau menjadi khalifah dan banyak dimusuhi oleh orang-orang Arab lainnya, sehingga orang-orang yang cinta kepada Sayyidina Ali ini menawarkan diri kepada beliau untuk menjaga ajudan, bodyguard. Masing-masingnya bertawar, wahai Sayyidina Ali, kami siap menjagakan rumah pian malam, kami siap menjagakan rumah pian siang. Artinya dikawal kemana-mana. Ujar Sayyidina Ali, kalau ikam hendak mengawalkan aku, menjaga akan aku daripada yang bukan takdir Allah, sudah ada 2 malaikat yang diutus kepadaku. Nah, kitanya ada diisi 2 malaikat. Malaikatnya apa tugasnya? Mahalau sesuatu yang bukan takdir kita. Mahalawakan sesuatu yang bukan ampun kita. Misalnya penyakit datang ke wadah A, pindah hendak ke wadah kita, malaikatnya sudah mahalaunya. Tuh A ampunnya lain kita, sudah ada 2 malaikat. Jadi Sayyidina Ali, kalau engkau hendak mengamankan aku, mengawal aku daripada yang bukan takdir Allah, sudah ada 2 malaikat yang mengawal aku. Kalau ikam hendak mengawal aku daripada yang ditentukan Allah, jangankan manusia, malaikat pun kada mampu menghindarkannya. Nah, jadi apa artinya? Nang menimpa kita itu adalah memang jatah kita, memang ampun kita, memang takdir kita. Jangankan manusia, malaikat pun apapun kada akan bisa menghalangi takdir nang untuk kita itu. Jadi Sayyidina Ali dibas kada pengawal, akhirnya Sayyidina meninggal dibunuh orang juga. Kenapa? Takdir Allah sudah demikian, kada kau dijaga-jaga. Yang ketiga, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin.
dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberinya rizki, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata. Dimanapun kita berada, Allah tahu tempat makhluknya. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berjalan ke pinggir laut. Jalan Nabi Sulaiman di pinggir laut. Lalu Sin melihat ada samut. Samut. Di muntung samut itu ada daun halus juga. Di muntung samut itu ada daun halus. Diperhatikan Sulaiman, samut ini kemana berjalannya? Diiringi Sulaiman samut tadi. Sekalinya ke pinggir laut. Di situ ada mahadang sudah kuduk. Samut ini naik ke atas kuduk. Nah, kuduk membawa ke tengah laut. Ditunggui Sulaiman. Kadalawas datang sekuduk ini antara samut tadi. Dilihat ini muntung samut, kalau ada lagi daun tadi. Nah, Nabi Sulaiman ini bisa mandiri samut, bisa mandiri kuduk macam-macam. Jadi Nabi Sulaiman, wahai kuduk ikam tadi ke mana? Ujar si samut. Nah, di tengah laut tuh ada batu ganal. Di situ ada seekor samut kawanku. Nang kada kau mencari makanan. Jadi aku diperintahkan tuh 5 kali sehari matahari ini tuh. Nah, bulik-bulik. 5 kali sehari matahari ini tuh. Ya artinya apa? Jangankan manusia yang ada di tengah benua ini, samut yang ada di tengah lautan pun kada luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ini menguatkan tawakal kita, menguatkan kepercayaan kita, kepasrahan kita kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayat kifayah, inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada sesuatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Artinya sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Yang kelima, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa, mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sehubungan dengan ayat ini, Anas bin Malik sahabat Rasulullah SAW berjalan di kebun-kebun Madinah. Anas bin Malik, tiba-tiba di satu pohon ada seekor burung berbunyi, berkicau. Ujar Nabi, wahai Anas, ikam paham apa arti kicauan burung itu? Ya, Anas kada mengerti. Nah, ujar Nabi, burung tadi berkicau, artinya, arti burung berkicau tadi adalah, ya Allah, bahwa aku ini buta dan aku sekarang lapar. Nah, itu arti kicauan burung tadi. Kadalawas ujar Anas, datang ada bilalang, cup masuk ke dalam muntung burung itu, masuk ke dalam muntung si burung tadi. Dimakannya oleh burung bilalang tadi. Bagi kicau pulang burung tadi, bermakan itunya. Ujar Nabi, hai Anas, tahukah engkau apa arti kicauan yang kedua ini? Ya, Anas sudah tahu juga. Kicauan yang kedua itu adalah, ujar Nabi, artinya man tawakkala 'ala Allah kafah. Orang yang bertawakal atas Allah, pasti Allah cukupi kehidupannya. Nah, contohnya burung ini buta, bilalangnya datang menyarah, nangkap, masuk ke dalam muntungnya.
Bukan hanya binatang, Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya binatang dan kepadamu manusia. Dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Malik bin Dinar, salah seorang aulia Allah. Nah, beliau hendak naik haji berjalan. Sampai di perjalanan, Malik bin Dinar ini melihat ada seekor burung membawa roti, menanggung roti. Gitu, kemana burung tarusnya? Masuk ke dalam hutan, diiringi oleh si Anas bin Malik ini, oleh Malik bin Dinar, diiringi. Sekalinya pohon si burungnya sampai di suatu pohon, berbulik pulang burungnya, dicari di pohon, sekalinya ada manusia terpasung. Burung itu memberi makan manusia tadi. Ditakuni oleh Malik bin Dinar, kenapa keadaan engkau wahai manusia? Ujarnya, aku dirampas oleh orang dan dipasung orang di tempat ini. Sudah 5 hari kada kau makan. Nah, burung matahari hari-hari lawan roti di mana boleh, wallahu alam itu. Nah, cuma artinya Allah mengetahui hambanya. Kita kada akan mati sebelum rezeki kita itu habis. Kecuali sudah habis rezeki, walaupun di tengah kota kita kada kau makan lagi. Walaupun kita dalam rumah bagaimana, makanan banyak, rezeki habis, makannya meluak. Untuk orang garing rajin tuh, minum meluak, makannya ayam meluak, daging meluak, bubur meluak, rezekinya habis. Nah, mau mati. Selama rezekinya masih ada, dimanapun kita bagaimana, ada aja nama atari. Nang keempat, nang keenam, mayaftahillahu linnasi min rahmatin bala mumsika laha wa mayumsik bala mursilalah min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya. Sesudah itu, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Yang terakhir, yang ketujuh, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu alaihi tawakkalul mutawakkilun. Dan sungguh jika kalian bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian dapat menghilangkan kemudaratan tersebut? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Ubay radhiyallahu anhu secara marfu' bahwa barang siapa membaca ketujuh ayat tersebut, maka andai kata kemudian langit runtuh menimpa bumi, kejadian itu sedikit pun tidak akan membahayakannya. Apalagi kita balik motor, asal kita membaca ini ayat, selamat daripada mara bahaya. Itu hadis Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Apabila Allah hendak menempatkan kadarnya kepada kita, itu kita bisa Allah lupakan kita membaca ayat itu. Allah hendak menempatkan takdir kepada kita, Allah lupakan kita membaca ayat itu. Selama kita masih ingat membaca ayat ini, saban hari artinya membaca 7 ayat itu, diri kita akan terhindar daripada segala macam mara bahaya walaupun langit runtuh tadi.